Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka pertama kita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim muslimah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengadakan majelis ta'lim, yakni kita membahas tentang kitab Bulughul Maram yang insya Allah kita sudah sampai bab sholat Jumu'ah. Ada beberapa hadis yang belum kita selesaikan, insya Allah malam ini nanti kita teruskan kembali. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlinya, para keluarganya dan juga sahabatnya. Kita berharap telah menjadi umatnya yang diakui oleh beliau dan bisa bersama di Jannatul Na'im. Allahumma amin. Baiklah, rahmatullah, kita lanjutkan kembali tentang bab sholat Jumu'ah. Terakhir kita sudah sampai pada hadis yang ke-12 atau ke-13 ya. Saya bacakan, mungkin mengulang sedikit tidak mengapa. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jumu'ati suratil jumu'ah wal munafiqin. Rawahu Muslim. Bahwasanya di sini menjelaskan Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena yaqra'u fi sholatil jum'ah, adalah beliau di dalam sholat Jum'ah itu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini memberikan pengertian bahwa beliau sering, bukan berarti harus surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, tetapi beliau seringnya membaca itu. Ya, sehingga bisa dikatakan bolehlah kita meniru ya kalau kita memang hafal surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Dan kita bisa mengira-ngira panjangnya Rasulullah tatkala membaca di dalam surat Jumu'ah selain Al-Fatihah, kurang lebih ya sekedar bacaan surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun tersebut yang ada di juz 28 ya. Kemudian wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam qala salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Id, salat Id ya. Ya, ini maksudnya salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Tsumma rakhasa fil Jumu'ah. Maaf, hadis yang ke-13-nya terlewati. Walahu anin Nu'man bin Bashir, dan darinya, maksudnya Imam Muslim ya, dari Nu'man bin Bashir, sebetulnya juga dari Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas juga menerima dari Nu'man bin Bashir beritanya seperti itu. Qala, beliau berkata, karena yaqra'u fil idain, adalah beliau biasa membaca di dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha, idain, dua Idul
dua hari raya maksudnya begitu. Wabil Jumu'ati, dan juga di hari Jumu'ah, maksudnya sholat Jumu'ah, bisa bihisma rabbikal a'la, wahal ataka hadisul ghosyah. Ya, seringnya di dalam idain, ya ini dua hari raya di dalam Islam yang terkenal, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, juga di hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, dia sering juga membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, kemudian Al-Ataka hadisul ghosyah atau surat Al-Ghosyah. Jadi di sini jelas seandainya tidak menghafal atau belum hafal keempat surat tadi, ya tidak mengapa untuk membaca surat yang lain, karena perintah Rasulullah di hadis yang lain itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an selain Al-Fatihah, maksudnya perintahnya seperti itu, faqra'u, maka bacalah oleh kalian semua ma tayassara minal Qur'an, artinya yang sudah dihafal dari Al-Qur'an selain Al-Fatihah. Secara umum perintahnya begitu, ya. Tetapi kita melihat secara contoh, beliau seringnya Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, atau Al-A'la, Sabbihisma, dengan Al-Ataka, Hadisul Ghosyah, Al-Ghosyah gitu. Kalau sudah hafal, ya lebih bagus memang mencontoh beliau. Tapi kalau belum hafal, sekali lagi, ataupun sudah hafal pengen membaca yang lain, boleh hukumnya, ya tidak mengapa, karena tidak ada perintah secara khusus harus membaca ini, tidak ada, kecuali Al-Fatihah saja dalam setiap rakaat itu yang menjadi rukun, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah seseorang di dalam sholatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, seperti itu, jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi rakaatnya itu dianggap tidak ada kalau tidak ada Al-Fatihah di dalam satu rakaat. Baik, selanjutnya hadis yang ke-14, wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam qala, berkata, sholat Nabiyyu al-Id, jadi Rasulullah SAW sholat Id lagi, summa rakhoso fil Jumu'ah, kemudian memberikan rukhsah di hari Jum'ah, memberikan rukhsah untuk melakukan sholat Jum'ah, maksudnya begitu ya, mengadakan Jum'ah. Summa qala, kemudian beliau berkata atau bersabda, man sa'a an yusolli wal yusol, barang siapa yang menginginkan, berkehendak untuk sholat, maksudnya sholat Jum'ah, wal yusol, maka silahkan melaksanakan sholat Jum'ah, ya. Jadi ketika berbarengan di dalam hadis yang sangat banyak, setelah dikumpulkan, apabila Idul Fitri ataupun Idul Adha, idain terjadi di hari Jumu'ah, maka untuk sholat Jumu'ahnya menjadi rukhsah. Jumu'ahnya apakah mengadakan Jumu'ah atau tidak, itu menjadi rukhsah. Beliau Rasulullah bersama sahabat memang mengadakan sholat Jumu'ah. Tetapi dalam qaul beliau, perkataan beliau, silahkan yang hendak melakukan, ya, yang tidak juga tidak mengapa, artinya itu rukhsah. Jadi kembali bahwa orang yang menjumpai Idul Fitri atau Idul Adha pada hari Jumu'ah, maka dia boleh memilih apakah dia melaksanakan Jumu'ah, maka tidak perlu zuhur begitu, ataukah dia sholat zuhur kemudian tidak usah mengikuti sholat Jumu'ah, khusus ketika hari Jumat itu bertepatan dengan idain, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau sebaliknya idain bertepatan dengan hari Jumu'ah, seperti itu. Hadis ini sahih dan ada penguatnya juga di dalam Abu Daud nomor 945, bisa dicek di sana. Dan banyak beberapa versi ataupun riwayat yang lain yang kalau kita kumpulkan yang satu dengan yang lain, insya Allah tidak ada ta'arud ya, kecuali memang ada perbedaan interpretasi ya di antara para ulama memang ya. Jadi kalau rumahnya jauh dari masjid, itu baru kena rukhsah sebagian begitu ya.
Tapi kalau rumahnya dekat, ya untuk ihtiyat hati-hati, katanya begitu. Lebih baik menurut ulama yang ihtiyat tadi, yang hati-hati, tetap melaksanakan Jumat. Gitu. Kembali lagi bagi kita, kalau sudah ketentuan agama menjadi rukhsah, maka kita tidak mengapa. Ya, karena di zaman sahabat sebagian itu melakukan sholat Jumat tidak mengolok-olok yang tidak berjum'ah begitu. Yang tidak berjum'ah juga tidak menegur, mengolok-olok ataupun menghina yang berjum'ah. Saling menghargai di situ di dalam pelaksanaan rukhsah tersebut. Selanjutnya hadis yang ke-15, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim ya. Jadi di sini ada penegasan secara qaul beliau, secara ucapan, apabila salah seorang di antara kalian selesai sholat Jumu'ah, ya, wal yusol, maka hendaklah sholat. Perintahnya tetap dihitung menjadi sunnah karena tidak ada sholat yang wajib kecuali yang 5. Berarti kalau ada perintah-perintah sholat yang lain, semuanya bisa dihubungi menjadi sunnah otomatis begitu. Penunjukannya seperti itu. Ya, setiap perintah asalnya wajib. Jadi di sini asalnya wajib memang, tapi karena wajib itu sudah ditentukan, tidak ada kewajiban sholat kecuali yang 5, ya. Maka kembali perintah di sini, fal yusol, hendaklah dia sholat ba'daha, setelah Jumat itu 4 rakaat, begitu ya. Kemudian nanti riwayat berikutnya Rasul tidak sholat di masjid untuk ba'da sholat Jumat, tapi beliau pulang kemudian sholat 2 rakaat di rumah begitu, ya. Coba kita lihat setelahnya. Wa Ibi bin Zaid bin Yazid anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jumu'ata fala tasilaha bi sholatin. Ya, belum bertemu di sini, maaf. Di sini hanya menceritakan supaya sholat Jum'ah, kemudian habis sholat Jum'ah itu tidak berkata-kata, tidak sholat dengan langsung berdiri, tapi hendaklah berkata-kata dulu atau keluar masjid dulu, seperti itu. Nah, gitu ya, nanti kita beri penjelasan. Untuk yang perintah sholat yang 4 rakaat ini, ya, dengan teknik sebagian ulama asal sholat, ya, sholatul lail wa sholatul nahar masna itu kembali ke asal pokoknya. Sholat malam, sholat siang pada asalnya dua-dua. Sehingga ketika habis sholat Jumu'ah, ba'da zikir dan doa seperti itu diharapkan sholatnya itu 2 kali salam dengan 4 rakaat itu ya. 2 rakaat salam begitu. Sebagian yang lain membolehkan, ya, tidak mengapa sholat 4 rakaat seperti sholat zuhur begitu. Maka sebagian saudara kita, karena kita melihat itu juga melakukan seperti itu, sehingga dikiranya melaksanakan sholat zuhur begitu. Padahal itu sholat sunnah. Ya. Monggo dua-duanya bisa dilakukan karena memang secara umum perintahnya seperti itu. Jadi setelah sholat Jumu'ah itu hendaklah sholat 4 rakaat begitu ya. Hanya begitu saja. Apakah 4 rakaat itu dipisah atau dijadikan satu, tidak mengapa. Melihat memang masih umum sifatnya dan tidak ada pengkhususan di dalam ini, maka apabila dalil tidak ada, dicari pengkhususannya tidak ada, barulah boleh mempraktekkan secara umumnya. Ya, awalnya tidak boleh mempraktekkan hadis secara umum sebelum dicari tafsirnya, penjelasannya. Tapi setelah dicari penjelasannya tidak ada, maka kembali ke umum. Mau memakai 4 rakaat langsung, ya, dengan tentunya ada tahiyat awal seperti zuhur, karena dia tidak menyalahi apa-apa. Yang tidak boleh itu kan
dalam kasus 3 rakaat sholat witir. Janganlah engkau memakai tasyahud awal karena menyerupai witirnya sholat wajib yaitu maghrib, itu nggak boleh. Tetapi kalau kembali kepada sholat yang lain tidak mengapa. 4 rakaat kemudian seperti sholat zuhur mirip itu ya, ada tahiyat awal kemudian tahiyat akhir salam, sekali salam ya. Kalau kembali ke hadis yang perintah awal sekali bab sholat ya, sholatul lail wa sholatul nahar masna masna, sholat siang sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka perintah 4 rakaat ini bisa diartikan oh berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Boleh juga yang dilakukan di masjid begitu. Kalau pengen ke rumah, menurut dari ya Ibnu Umar gitu ya, menurut Ibnu Umar itu beliau sholatnya adalah 2 rakaat saja di rumah. Jadi pada sholat Jumat beliau melakukan wirid gitu ya, sekedarnya, kemudian beliau pulang. Maka di rumah itu melakukan sholat 2 rakaat seperti itu. Ada juga yang mempraktekkan seperti Imam Ali atau sahabat Ali, boleh 4 rakaat di masjid, 2 rakaat juga seperti Nabi di rumah begitu. Jadi 6 rakaat begitu, diambil semuanya. Ada yang boleh juga melaksanakannya kalau pengen gitu ya, misalnya 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah juga tidak mengapa begitu. Jadi melihat daripada seluruh keumuman perintah-perintah atau contoh Rasulullah. Tapi secara contoh praktek, beliau memang tidak sholat di masjid di dalam hadis-hadis itu. Beliau pulang, kemudian setelah Jumat itu pulang, kemudian sholatnya di rumah 2 rakaat begitu. Kalau misalnya di masjid saja diambil 2 rakaat juga tidak apa-apa begitu. Misalnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa anis Sa'idi bin Yazid radhiyallahu anna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah qala berkata lahu kepadanya, kepada siapa? Kepada Sa'id bin Yazid. Idza sholaital jumu'ah, apabila kamu sholat Jumu'ah, fala tasilaha bi sholatin, janganlah kamu sambung langsung dengan sholat yang lain ya, hatta tatakallam, sampai engkau bercakap-cakap, au takhruj, atau keluar ya, maksudnya keluar dari masjid masuk lagi begitu, atau tatakalam itu berbincang-bincang dengan yang lain, atau berbincang-bincang di sini juga bisa diartikan dengan wirid atau berdoa gitu ya. Kalau wirid dan berdoa berbincang-bincang kepada Allah kan begitu, maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya jangan habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung berdiri sholat sunnah, jangan begitu gitu. Hendaknya diselingi dengan yang lain begitu. Tetapi hal ini kecuali kalau kita posisinya safar ingin menjamak, tentunya tidak mengapa gitu ya. Tentunya tidak mengapa kalau kita langsung berdiri kemudian menjamak dengan asar misalnya seperti itu, asarnya ditarik di waktu zuhur, di waktu Jumat itu tidak mengapa yang demikian itu. Jadi jika tidak karena adanya rukhsah bisa menjamak ya, berarti kembali sebaiknya ya, bukan berarti nggak boleh di sini itu haram, tidak, tetapi hanya makruh saja setingkat itu. Sebaiknya kita wirid dulu, berdoa dulu, berbincang dengan teman dulu misalnya seperti itu ya. Itu hanya anjuran yang sifatnya adalah sunnah saja. Fa inna Rasulullah, kata beliau ya, maka sesungguhnya Rasulullah SAW amarona, memerintahkan kepada kami bidzalika, untuk demikian itu, anla nusila, anla nuwasil solatan bisolatin hatta tatakalam au nahrut, bahwasanya supaya kami tidak menyambung sholat dengan sholat ya, maksudnya sholat Jum'ah dengan sholat yang lain sehingga tatakalam, berbincang-bincang, au nahruj, atau kami keluar. Rawahu Muslim.
Ya.